Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpah kasih sayangnya kita mampu melaksanakan salat zuhur berjamaah di tempat yang penuh berkah ini. Amin. Salawat selalu bertagihan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, yakni habibina wa syafi'ina wa dukhrina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, para hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan siang hari ini saya akan mengambil tema tentang definisi tahun baru. Ya, tahun baru. Sebenarnya tahun baru Masehi itu, ya, itu sangat berbeda budayanya dengan tahun baru Hijriyah. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan ya orangnya awam seperti kita ini mengikuti budaya-budaya dari orang-orang barat. Ya, ada yang mukul-mukul lonceng, ada yang nyalain petasan, kembang api dan lain sebagainya. Pada dasarnya tahun baru itu, ya, itu sebagai umat Islam itu tahun barunya tahun baru Hijriyah. Ya. Pergantian tahun itu di bulan Hijriyah, bukan di bulan Masehi. Ya. Karena dari bulan Januari sampai bulan Desember itu merupakan nama-nama bulannya itu diambil dari tokoh-tokoh para orang-orang kafir. Dari Januari, Februari sampai Desember itu kalau kita ulik sedalam mungkin itu berasal dari tokoh-tokoh dari orang-orang kafir. Nah, kalau misalnya dari orang Islam melihatnya bagaimana? Kalau misalnya kita ikut euforia orang-orang yang notabene itu dirayakan oleh umat Kristen di dunia, tahun baru setelah Natal merupakan hari lahirnya Yesus kalau dalam ajaran Kristen. Kemudian disambung lagi dengan tahun baru pada tanggal 1 Januari. Sebagai umat Islam, ya, seyogianya, sepatutnya banyak yang melarang, ulama banyak yang melarang bahwasanya umat Islam ikut merayakan, apalagi sampai mengikuti budayanya. Ya, sampai euforia ikut petasan, ikut nyalain petasan. Karena nyalain petasan atau nyalain api itu merupakan budaya dari agama Majusi. Wah, petasan lagi. Kemudian apabila seseorang itu menabuh lonceng ketika malam tahun baru merupakan budaya dari orang-orang Kristiani, umat Kristiani. Sedangkan apabila seseorang itu melaksanakan keduanya, ya, ada dalilnya begini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk di dalamnya. Kita bukan termasuk orang kafir nih, tapi kita menjalankan apa-apa yang sudah dijalankan oleh orang-orang kafir. Maka kita termasuk di dalamnya. Tuh.
secara nggak langsung kita ngikutin budaya orang-orang kafir. Kemudian bagaimana seorang muslim sepatutnya ketika ada malam tahun baru? Bisa kita ganti dengan hal-hal yang bersifat positif. Mungkin kita mengadakan istighosah atau maulid nabi dan lain sebagainya, atau mau ngaji baru, jauh lebih baik. Bolehlah setelah itu ditutup dengan acara makan-makan. Jangan digabungin, habis ngaji, habis itu nyalain petasan, ya sama aja. Ya, udah bagus-bagus ngaji, malah disambung sama main petasan, biar dapat dua-duanya. Ya enggak, ya jangan. Ya, biar balance, ya jangan. Ya, pilih salah satunya. Itu. Kemudian ada nasihat untuk menghadapi tahun baru di 2024. Ya, karena dalam Islam bertambahnya tahun, bertambah juga hal-hal positif yang akan kita lakukan. Ziyadah, tambahan. Bukan tambahan dalam arti kata negatif, tetapi dalam arti kata positif. 4 nasihatnya, 4 perkaranya yaitu perbaikilah 4 perkara ini. Yang pertama adalah ketika malam tahun baru, ya, malam tahun baru nih, ya, orang euforia bawa ceweknya masing-masing. Ya, banyak orang itu budayanya, wah, parah banget. Ada yang bawa alat kontrasepsi, sering banget ditemukan. Ya, mungkin bekas topik ketinggalan atau bekas apa. Ya, bukan topik sini, topik orang sana. Ya, orang sana, orang Parung mungkin. Ya, jika sahwat kita selalu diarahkan kepada hal yang negatif, maka bantengilah kita dengan cara perbaik dengan sholat. Ya, kalau masih sholat masih maksiat, itu jauh lebih baik daripada sholat kagak maksiat terus, nggak ada stopnya. Ya, bukan boleh. Dalam arti kata, kalau ada mudarat yang lebih kecil, kenapa enggak kita lakukan? Yang kedua, ya, ketika hati kita dalam tidak tenang, keras hati, ya, maka lihatlah banyaknya luka yang kita goreskan kepada orang tua kita. Omongan apa, bantahan apa yang kita goreskan, sehingganya orang tua kita itu menjadi sakit hati. Ada orang yang memberangkatkan, dia dalam keadaan mampu, kemudian dia punya dia mampu buat menaikkan orang tuanya umroh atau haji, tetapi uangnya ini atau biayanya ini malah dialihkan ke orang lain, ke gurunya atau ke siapanya. Jadi harusnya gini, misalnya kita punya uang, kita punya bagi-bagi uang nih, kita malah ngebiayain orang lain dulu, bukan orang tua kita dulu. Kita berangkatin guru kita umroh atau haji, sedangkan orang tua kita yang udah mendidik kita, membiayai kita, itu nggak dibiayain. Ya, jadi sebenarnya kalau kata orang tua saya dulu, abah saya, jadi orang tua dengan orang lain itu lebih muliaan orang tua kita. Baik sih kalau misalnya kita ngasih ke orang lain, cuman kita lihat juga orang tua kita. Kita sowan, kita pergi ke orang-orang, ke ulama atau ke siapapun,
kemudian kita menomorduakan orang tua kita sendiri. Ya, itu akan mungkin ada kecil atau besarnya, itu akan menyayat hati si orang tua. Makanya nggak banyak anak-anak itu, orang-orang itu hatinya begitu nggak tenang dan keras hati, lantaran selalu menyakiti orang tuanya. Ya, dalam kisah kan banyak tuh, maling kundang dikutuk jadi kukutuk kau jadi tai, enggak lah. Ya, jadi batu. Sebenarnya itu cuman dongeng ya. Cuman itu kan sebagai hikmah pembelajaran bagi yang membacanya atau yang mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, jika kita merasa tertekan dan selalu merasa sempit, rezeki kita sempit, hidup merasa ketekan terus, dibully terus, apalagi gerak di masjid tetap dibully, ya. Apa yang harus kita lakukan? Maka perbanyaklah untuk membaca Al-Quran. Seberapa banyak ayat yang kamu baca, seberapa banyak Al-Quran yang kamu baca, kamu pahami. Mungkin di antara kita hari ini pun, detik ini pun belum ada yang membaca Al-Quran. Ya. Makanya luangin waktu. Karena likulli harfin asru hasanat. Setiap kita membaca satu huruf dari Al-Quran, itu merupakan mendapatkan 10 pahala. Alif lam mim itu bukan satu huruf, tapi tiga huruf. Nanti Al-Quran itu akan datang ketika di hari kiamat dan akan menjadi teman kita. Karena kita itu bukan apa-apa tanpa amalan baik kita. Ya, kalau kalian udah nonton film Siksa Neraka, ya, yang sekarang lagi viral, ya, itu nggak ada amalan lain, nggak ada orang lain yang bisa bantu kita kecuali amalan kita sendiri. Termasuk Al-Quran juga di dalamnya. Al-Quran akan menerangi perjalanan kita menuju jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan malas. Ya, kalau kata Megawati, jangan malas, jangan mager. kalau kata Bu Megawati. Kata Ustazah. Yang keempat, yaitu jika hati kita selalu merasa gundah, galau merana, gelisah, geli-geli basah, gelisah, maka lihatlah seberapa kita banyak menerima nasihat. Ketika ada orang yang menasehati kita ini terima atau enggak? Karena nasihat itu pada dasarnya condong kepada kebaikan, bukan kepada keburukan. Orang lagi nasehatin bener, diajarin bener, malah nggak mau, ditarik-tarik nggak mau, ditendang nggak mau, didorong nggak mau. Emang udah otaknya copot mungkin, ya. Iya, mungkin dia pas lagi Tuhan bagiin otak, dia goib, dia alfa, mungkin lagi ke warnet dulu, mungkin kalau lagi sebat dulu, ya. Lagi dibagiin otak, ini mah kagak hadir. Ya, makanya kalau misalnya kita hati kita gelisah terus, karena kita ketika dinasehati sama orang, kita selalu nggak dengerin, kita lalu mencela, malah mencela balik. Tuh. Baik, makanya jangan dilihat undur makola wala tandur mankola. Lihatlah apa yang dikatakan, bukan lihat siapa yang mengatakan. Tuh. Walaupun misalnya memang kita nggak terima, paling enggak kita ada etika baik, kita menurut, kita iya-iyain. Mungkin kita pelaksanaannya bukan di hari ini, mungkin dia untuk kedepannya. Karena harapan kita itu untuk menjadi lebih baik daripada hari
sebelumnya. Baik, terima kasih. Materi yang bisa saya sampaikan cukup ini aja. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan.